Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Nice to see all these familiar faces again ya. Um, and saya sekarang bertemu dengan kalian di kuliah PTA, persiapan tugas akhir, dan I am a new coordinator for this course ya, the subject. Nah, jadi di sini juga sudah ada juga ya rekan-rekan dosen yang tadi sudah saya sempat lihat, mungkin ada Patri, ada Bu Christina Gantini, ada siapa lagi yang sudah hadir ya? Mungkin nanti kita akan beritahukan siapa dosen-dosennya ya. Jadi terima kasih rekan-rekan sudah hadir di sini. Ini adalah tahapan sebelum TA atau tugas akhir ya. Kuliah kita adalah persiapan tugas akhir, tentunya seperti judulnya kita mempersiapkan apa-apa kebutuhan kita atau informasi yang dibutuhkan sebelum Anda masuk tugas akhir. Nah, jadi untuk PTA tahun ini kebetulan berubah dari koordinator sebelumnya Pak Doni, dialihkan ke saya. Kebetulan saya juga sebagai koordinator TA ya. Jadi mungkin harapannya supaya PTA dan TA ini bisa menerus gitu, bukan lagi sesuatu yang dianggap terpisah dua mata kuliah yang berbeda, tetapi ini adalah satu rangkaian panjang yang dengan harapan dengan membuat ini sebuah satu rangkaian sehingga apa itu bisa dipersiapkan lebih baik dan hasil di akhir TA juga tentunya diharapkan lebih baik. Nah, untuk semester ini kita sudah melewati beberapa evaluasi GKM ya, dan juga kita sudah mendapatkan asesmen dari asesor AMI ya. Nah, itu ada beberapa catatan dari TA kita yang berusaha kita perbaiki di semester ini. Dan kemarin saya sudah tim kami juga sudah rapat dengan GKM dan tim kurikulum dan mengusulkan perubahan yang cukup fundamental gitu ya, cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, baik itu dari proses, timeline, keluaran dan lain-lain. Nah, jadi ini dicobakan akan dicobakan suatu pattern baru dengan harapan kalian bisa fokus ke lebih fokus ke desain dan juga mengurangi beban yang mungkin tidak begitu diperlukan gitu ya. Mungkin saya bisa mulai dulu, saya akan memberikan TOR ya, membahas TOR. Karena kan bisa lihat TOR-nya kah? Sudah terlihat share screen saya? Apakah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ini cara bikinnya atau nggak usah di ini ya? Terlihat ya, cukup terlihat ya. Ini nanti akan saya bagikan. Jadi seperti halnya TA, saya berusaha membuat suatu booklet ya. Semua nanti akan menjadi satu di sini. Jadi mungkin pertama saya ingin perkenalkan dulu. Mungkin kalian juga sudah tahu ya dosen-dosennya. Ada saya yang kebetulan jadi apa namanya koordinator. Kemudian ada Pak Firman, ada Pak Heru. Kami bertiga ini dari KKPA ya. Kemudian ada Bu Kristina Gantini, Ibu Himasari Hanan, dan Pak Babang Setiabudi, merupakan perwakilan dari STKA. Kemudian ada Pak Doni, Pak Robi, Pak Permana dari Teknologi Bangunan, dan juga ada Bu Samsi, Pak Tri, dan Pak Dibia dari PP. Jadi atau perumahan permukiman. Jadi semua ekspert-ekspert di berbagai kakak ini sudah dikumpulkan ke dalam satu ini ya, istilahnya kelompok besar atau menjadi dosen di PTA dengan tujuan untuk memfasilitasi minat-minat kalian yang nanti mungkin akan berbeda antara satu sama lainnya. Maksudnya inklinasinya mau ke agak ke KPA atau keilmuan yang mungkin lebih ke PP gitu, nanti bisa difasilitasi semua. Dan di sini ada asisten kita adalah Kak Fatina ya. Udah pada kenal belum sama Kak Fatina? Kak Fatina mungkin nyalain Belum cam nggak ya? kayaknya. Baru Baru sekarang ya kita baru sekarang. perkenalkan sekalian deh ya, Mungkin pernah lihat karena tapi nggak kenal. oke, ini coba di Kak Fatina yang mana? Coba mana Kak Fatina? Halo. Oh, Nah ini saya langsung.
Nah, ini dia Kak Fatina. Kak Fatina ini adalah asisten yang akan memegang tingkat 4 ya. Jadi Kak Fatina yang memegang juga di 4090 termasuk jadi PTA gitu ya. Harus kenal karena nanti Kak Fatina yang akan banyak membantu kalian dalam hal-hal teknis terutama di mata kuliah kalian. Oke, apa sudah terlihat lagi eh screen saya? Sedang, Bu. Ah, Oke sudah. ya. Oke. Nah, jadi ini saya juga dibantu Evan ya untuk layouting. Terima kasih Evan. Kemudian, nah ini mungkin nanti akan bisa dibaca lebih jauh sendiri. Saya akan membacakan sedikit overview-nya ya. Jadi eh, kuliah ini tuh adalah eh, serves as the intellectual dan methodological foundation ya for architectural final project. Jadi ini adalah untuk mensupport final project gitu. Nah, jadi tujuannya adalah it guides student in identifying, framing, and substantiating their chosen design topic. Nanti kalian akan harus memilih topik. The course emphasis research informed inquiry, enabling student to ground their work in robust analysis and clear conceptual framework ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Uh, Intinya adalah primary objektifnya adalah untuk uh, kalian able to cultivate ya, to transform complex issues into viable design problems and opportunities gitu. Dan ini sesuai dengan SPC kita research based design ya dalam apa yang dipersyaratkan oleh KAB. Nah, sequence yang akan kalian lakukan mungkin ya dari awal selecting topics, kemudian selecting issues, selecting sites, kemudian mulai analyzing konteks, analyzing users, analyzing precedent gitu ya, kemudian mengumpulkan functional data gitu, kemudian mulai mensintesiskan finding into programmatic ya, uh, untuk menjadi program ruang hingga conceptual framework yang nanti akan juga diteruskan ke desain gitu ya. Jadi ini seperti halnya mungkin di 4090 yang sudah membroadkan scope-nya ya, akhirnya sudah di perkotaan. Nah, ini juga sama. Jadi kalian juga sudah dealing dengan project yang tidak hanya tentang within yourself gitu, tidak hanya tentang within the site gitu ya, tetapi sudah ada isu-isu atau problematika yang lain atau topik yang lain yang juga mempengaruhi dari desain kalian gitu. Oke, ini mungkin saya perlu sebutkan bahwa ini adalah SPC kita ya. Jadi ini comprehensive research based design. Nah, jadi kalian harus melakukan research atau mengumpulkan informasi-informasi em, yang sebenarnya research itu pun banyak ya. Mungkin Bu Hima sering menyebutkan research leading to design, research in design, of design dan lain-lain. Tetapi ini tuh sebenarnya berfokus pada mempersiapkan untuk desainnya gitu. Jadi kalian bukan berarti berubah menjadi anak riset gitu ya. Kalau misalnya S2 riset gitu yang mendalami isu gitu. Terlalu dalam sampai akhirnya kehilangan signifikansi dengan apa yang mau diberikan atau apa yang akan digunakan di desain. Nah, di sini kalian fokus pada mengumpulkan atau meriset hal-hal yang diperlukan untuk bahan atau amunisi kalian dalam desain di TA nanti. Adapun ini perlu diketahui learning outcome dari kuliah ini adalah pertama identify and select design issues and project site ya. Kemudian analyze and design problem based on relevant data. Jadi yang tadi identify atau memilih itu melihat dan memilih kemudian menganalisisnya. Kemudian sorry. Kemudian analyze the context of site, users, and function yang akan diakomodasi. Kemudian analyzing the precedent ya, to enrich understanding and support design process. Kemudian formulate special program and technical requirement ya, atau mungkin nanti ada apa sih namanya uh, performance requirement gitu ya kalau bahasa yang kita bisa pakai. Kemudian establish design criteria and konsep. Jadi kriterianya yang harus dicapai ini, kemudian konsepnya apa, itu juga harus keluar di PTA ini. Kemudian, nah ini mungkin yang agak berbeda adalah ini. Produce matching alternative responding to context and issues. Jadi nanti kalau dulu tuh PTA benar-benar murni untuk menggali isu dan konsep gitu ya. Kalau sekarang dicobakan pada 4 minggu terakhir
kalian akan diminta untuk sudah mempropos alternatif massa. Nah, alternatif massa ini bukan hanya yang volumetrik ya. Kalau tahun lalu tuh volumetrik, jadi bener-bener cuma, oh saya butuhnya berapa ribu, ya udah saya bikin tower, asal itu mencapai berapa ribu, itu udah selesai. Tidak seperti itu. Jadi yang sekarang ini sudah harus ada masuknya pertimbangan konteks, user, fungsi, dan lain-lain. Gitu ya. Sudah seperti alternatif gitu. Kemudian produce a design report in text and infographic form, meeting academic standard and integrity. Nah, jadi ini juga yang berubah. Kalau PTA tahun lalu itu kan pakainya buku gitu ya. Hasilnya adalah tulisan seperti buku skripsi itu. Nah, untuk semester ini diubah karena at the end of the day kita mensubmitnya adalah laporan TA gitu ya. Nah, yang itu juga basisnya infografik, karena itulah keluaran kita di PTA akan mencoba disesuaikan dengan keluaran itu. Jadi nanti akan ada infografik, bukunya itu tetap informasi tetap sekompleks itu, tetapi kemudian infografikan dan disederhanakan dalam buku laporan PTA gitu ya. Oke, nah ini mungkin general dulu ya, mungkin ini cepat saja bahwa yang boleh ikut PTA hanya yang enrolled ya, ini sebagai persyaratan. Enrolled berarti maksudnya yang sit in gitu nggak bisa misalnya saya ikut sekarang tapi ngambil SKS-nya semester depan, tuh nggak bisa ya, berarti harus enrolled. Jadi yang belum silahkan nanti di PRS ya diambil. Kemudian ada persyaratannya 3290 itu hard requisite, berarti harus sudah lulus, dan ada yang core requisite yaitu 4090, berarti harus sedang atau sudah pernah mengambil 4090. Kemudian di awal nanti kalian akan diminta untuk menandatangani fakta integritas anti plagiarisme. Nah, itu nanti akan dilakukan 2 kali. Pertama di awal yang menyatakan bahwa kalian akan mengikuti aturan-aturan yang bermain di ITB dan juga khususnya di kurs PTA ini dengan integritas yang baik gitu ya, dan tidak melakukan pelanggaran. Kemudian nanti di akhir sebelum sidang akhir juga akan menandatangani sekali lagi menyatakan bahwa pekerjaan kalian yang akan dipresentasikan di sidang akhir itu adalah pekerjaan sendiri gitu. Dan itu nanti terlist konsekuensinya. Kalau melanggar, saya akan bersedia untuk diberikan sanksi sampai ke DO atau drop out gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada aturan ITB seperti yang mungkin kalian sudah tahu bahwa satu nilai ITB hanya berlaku 1 semester. Jadi begitu nanti Desember kalian tidak berhasil menyelesaikan, ya berarti kalian akan fail gitu ya, tidak bisa di-extend. Oke. Kemudian workload-nya ini adalah 3 kredit ya, 3 SKS. Kalau ITB itu mensyaratkannya 1 SKS 45 jam gitu ya. Sehingga apa yang harus kalian dedikasikan adalah minimal 135 hour selama 1 semester gitu ya. Jadi kira-kira per week itu 8 sampai 9 jam. Jadi kalau misalnya kita lecture cuma 2 jam gitu, ya kalian tahu kalian harus bekerja 7 jam setelahnya minimum per minggu gitu ya. Jadi ada beberapa yang kemudian komplain PTA ini berat gitu. Nah, ya memang karena juga workload-nya juga cukup banyak sebenarnya ya. Sorry. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah course structure-nya ya. Kita seperti biasa ada instructional class. Nanti juga pada 1 bulan pertama akan ada monitoring session dari koordinator, karena di 1 bulan pertama kalian belum dibagi ini ya, belum dibagi dosen. Kemudian setelah dibagi dosen ada weekly tutorials ya. Kemudian nanti mungkin kita akan meminta periodic submission. Kemudian akan ada preview 1 dan juga final review. Preview 1 ini untuk mengecek tentang kesiapannya ya, semuanya ya, tentang topik, isu pendekatan hingga konsep. Kemudian nanti setelahnya akan desain. Nah, final review ini sudah termasuk desain yang apa namanya? Alternatif tadi itu atau masa gitu. Kemudian ada final submission. Attendance, kalian harus attend online ya. Jadi di studio hours, walaupun sedang tidak ada instruksional atau apa, kalian harus tetap datang ke studio dan mengerjakan. Dan kalian harus record attendance di 6 ya.
dengan persyaratan minimum 70% attendance sebelum final review. Jadi kalau kurang dari itu nanti kita bisa tolak reviewnya. Dan it's your responsibility to record your attendance ya di 6. Jadi kalau kalian terlupa, terus nanti tiba-tiba di akhir ini yang biasanya terjadi ya. Di akhir atau semester tiba-tiba ibu ternyata saya lupa absen 5 kali gitu. Terus tiba-tiba minta kita ngabsen 5 kali itu kami berhak menolak ya. Jadi kalian tolong diingatkan, saling mengingatkan ke teman-teman semua bahwa jangan lupa absen gitu ya. Nah itu karena menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti review. Dan kalau memang nanti misalnya tidak bisa hadir, kalian harus memberikan ini suratnya within 3 working days ya. Dan harus diberikan medical certificate atau surat izin lain dikirimkan ke email ini ya. Oke, supervision dan jadi gini. Jadi kita akan ada 2 jenis pembimbingan ya nantinya. Kan 1 bulan pertama bersama koordinator. Kemudian nanti kalian akan dibagi ke 12 dosen yang mengampu PTA. Itu kami menyebutnya topik supervisor. Kenapa topik supervisor? Karena supervisor itu yang akan menggodok sampai matang topiknya kalian gitu. Topik, mungkin nanti isu, pendekatannya, itu ada di beliau-beliau yang sebagai topik supervisor 12 orang yang tadi sudah saya sebutkan. Nah setelah preview pertama, itu nanti akan ada pembagian. Kalian sudah langsung dealing dengan dosen yang di-assign untuk menjadi supervisor TA kalian. Sehingga nanti desain ketika membuat alternatif atau ketika menggodok massa gitu kan, itu kalian akan dealing dengan desain supervisor yang akan menjadi dosen TA kalian gitu. Jadi akan ada 2 desain. Jadi 10 minggu pertama 12 minggu pertama dengan dosen ini ya. Kemudian 4 minggu terakhir dengan dosen ini. Tetapi untuk ketika preview ataupun review topik supervisor dan dosen supervisor akan menjadi satu, menginikan kalian untuk dalam satu kelompok ya, untuk mengakses hasil-hasil kerja kalian. Saya harap ini bisa dimengerti ya, maksudnya ada 2 jenis ini, karena ini juga baru yang diusulkan. Kemudian untuk asistensi itu mandatori, semua harus asistensi. Kemudian kalian minimal bisa mendapatkan sekitar 15-20 menit ya, consultation per week itu kalian berhak. Jadi kalian nanti kalau memang tidak mendapatkan haknya bisa kemudian melapor ke koordinator untuk mungkin nanti dicarikan solusi. Kemudian consultation-nya ada di class hour ya. Kalaupun ada online dipersilakan, cuman itu harus izin. Jadi jangan sampai kita mengganti ya. Jadi kita tetap memprioritaskan untuk offline asistensi. Oke, kemudian yang berbeda juga, ini juga akhirnya karena kita menganggap TA dan PTA itu sama, kita akhirnya membuat juga namanya buku asistensi gitu ya, consultation book. Jadi nanti semua asistensi yang kamu lakukan itu harus terrecord dalam buku asistensi ini dan ditangani oleh dosen. Jadi ketika asistensi dosen memberikan masukan itu harus kemudian dicatat dan nanti setelahnya ditantangani oleh dosen dan itu terrecord sebagai asistensi resmi gitu ya. Kalau tidak tercatat dan ditandatangani itu tidak ada bukti bahwa kalian benar-benar sudah melakukan asistensi. Nah, nanti kalau ada persiapan persyaratan minimal konsultasi atau minimal asistensi, nah itu yang terhitung adalah yang tercatat di buku asistensi tersebut. Plus selain ada buku asistensi ada juga logbook ya. Yang minimalnya kita tentukan A3 landscape format gitu ya. Dan ini akan menjadi tempat kalian mencatat kembangan desain kalian. Dan logbook ini akan terus digunakan sampai ke TA. Jadi sehingga recordnya itu dari awal PTA sampai ke TA nanti itu menjadi satu rangkaian catatan gitu ya di desain logbooknya. Oke, kemudian review sessionnya di week pertama ini ya kita akan ada TOR, kemudian ada topic selection. Nah, di week 4 ada approval. Jadi nanti setelah ini kita akan di week 4 saya sebagai tim koordinator akan approve untuk topiknya gitu. Dan setelah minggu 4 sangat sebisa mungkin tidak ada perubahan topik lagi gitu.
Nah, jadi nanti setelah tidak ada perubahan topik, kami akan assigning kalian kepada dosen-dosen yang expert di bidangnya tadi, di antara 12 orang itu ya. Nah, kemudian kalian harus minimum 2 kali consultation untuk sebisa mungkin setiap minggu gitu ya. Tetapi jika memang ada kendala misalnya sakit atau apa, minimal 2 kali untuk uh, diskusi dengan dosen pembimbing tersebut. Gitu. Ini karena dosennya mungkin akan memegang banyak orang gitu ya, sehingga mungkin asistensinya tuh harus bergantian, tidak bisa mendapatkan seminggu satu. Cuman diharapkan kalian tetap hadir walaupun sedang tidak asistensi, tetapi tetap hadir untuk mendengarkan masukan karena masukan itu seringkali relevan untuk kalian ya. Kemudian di minggu 10 kalian preview satu. Nah, di sini kemudian mulai akan pengujinya adalah calon-calon dosen TA. Nah, ketika ini kemudian nanti akan dibagi langsung kalian akan mendapat dosen TA siapa di minggu 10 ini. Nah, kemudian ada 4 minggu atau berapa minggu setelahnya ini kalian sudah mulai konsultasi ke design supervisor. Kalau yang ini tadi kan sama topik supervisor, ini sudah design supervisor. Yang mungkin juga kalau memang ada pertanyaan yang masih dibutuhkan, kalian masih bisa asistensi ke topik supervisor ya. Cuman leadingnya untuk guidance-nya adalah si design supervisor. Akhirnya final review untuk mengevaluasi propose design dan yang ditunjukkan dari konsep dan massing development itu. Dan semua preview ini harus sequence ya, nggak bisa kalau misalnya kalian nggak ngelewatin preview satu, tiba-tiba kalian mau final review nggak boleh gitu ya, harus melewati semua stage ini. Ya, nanti setiap ini ketika mau preview dan final review akan kami keluarkan TOR baru gitu ya untuk menjelaskan apa capaian-capaian yang diharapkan dari setiap preview atau review. Kemudian asesmennya untuk dosen pembimbing kalau yang preview 1 tentunya karena masih di bawah pembimbingan topik supervisor, beliau akan mendapatkan 50%. Dan kemudian eksaminernya akan, kalau ada 2 ya berarti 25-25. Tapi kalau misalnya ada 3 berarti 50 dibagi 3 gitu ya. Pokoknya dibagi rata pada semua examiner. Kemudian untuk final review karena sudah di bawah design supervisor, maka dia yang beliau yang akan memberi nilai tertinggi, kemudian yang lainnya dibagi rata 50% sisanya. Grading sistemnya sama dan all grades are final. Ini mungkin ketentuannya sudah umum ya kalau kalian fail, jadi harus mengambil course lagi di semester depan. Plagiarism policy, hati-hati semua. Saya di PTA ini akan banyak pasti mengumpulkan gambar, preseden gitu ya, mengquote teori dan lain-lain. Tolong dibiasakan kalian harus men-cite itu gambar dari mana gitu ya. Diambil dari site apa itu harus terrecord gitu. Terutama nanti jika memang kalian membuat laporan gitu ya. Kalau bisa ada sumber itu harus ada gitu supaya tidak dianggap bahwa ada plagiarisme terjadi. Dan kalau memang kalian melihat plagiarisme, silahkan melaporkan ya. Ini juga peer control. Beberapa dan banyak dari pengalaman sebelumnya yang melaporkan plagiarisme adalah mahasiswa atau temannya yang menyaksikan, yang witnessing. Dan ada sanksinya ya. Ini ada sanksinya, silahkan dicari, dibaca. Terberatnya adalah DO gitu ya. Oke, ini yang tidak diatur di sini nanti kita akan diskusikan. Kemudian kalau kamu stres ya, silahkan ITB, saya mengingatkan ITB punya BK, jadi jangan dipendam sendiri, jangan hilang, please jangan hilang. Setiap asistensi harus hadir, dan kalau emang butuh bantuan ada BK ITB ya. Oke, mungkin itu secara ini, dan sekarang saya akan membicarakan dari TOR untuk keseluruhan TA ini. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin skupnya ya, bahwa kita di sini mencari menyiapkan untuk final project kita ya, mulai dari identify, define, and justify design problems within social cultural environment and technological context. Dan kalian diminta untuk memilih topik dan site critically ya. Dan kemudian examine existing condition, contextual condition, dan juga study architectural precedent to inform design approach-nya. Nanti mungkin bisa dibaca lebih lengkapnya. Nah, ini adalah project requirement dan kriteria. Project apa yang bisa di propose gitu ya. Pertama adalah project-project yang belum memiliki detailed program. Jadi kalian harus
mengembangkan programnya di semester di kuliah ini. Jangan kemudian mengambil project yang sudah, oh ini udah ada program ruangnya Bu, saya tinggal bikin, tidak boleh yang seperti itu ya. Kemudian diharapkan belum ada similar design yang telah di-develop atau dibuat, tetapi kalau memang misalnya dia bagian dari suatu master plan yang ada, itu diperbolehkan. Misalnya master plan Sumarekon Gede Bage gitu ya misalnya. Terus kemudian ada satu bangunan apanya misalnya auditoriumnya misalnya. Nah itu belum dibangun tuh. Nah kamu boleh itu mengambil itu sebagai bagian dari master plan misalnya yang lebih besar. Kemudian the proposed typology and location must not have been undertaken by the same student ya in any prior design studio gitu. Jadi inspired by kakak kelas itu boleh gitu ya. Misalnya kalian buka-buka di perpus itu ada banyak koleksi tentang buku TA kakak-kakak kalian nih, termasuk juga buku tesis ya. Nah, cuman kalau akan mengambil ide itu ya kemudian harus ada yang berbeda ya. Misalnya tipologinya sama tapi lokasinya berbeda. Atau lokasinya sama tapi tipologinya berbeda. Atau tipologinya mirip tetapi memang berbeda. Sama-sama rumah sakit, yang satunya rumah sakit ibu anak, satunya rumah sakit kanker misalnya. Itu tentunya sudah berbeda. Jadi harus ada yang berbeda. Tidak boleh mengambil yang exactly sama. Kemudian project with the same program and location might has been carried out by other student ini tadi sudah ya. Kemudian in the case of redesigning project, student are required to conduct reassessment of the existing program atau reprogramming, kemudian membuat comparative analisisnya. Misalnya kamu melihat ada satu desain yang mungkin dianggap kurang berhasil gitu ya, misalnya ya, atau mungkin bangunan yang mati gitu ya, misalnya Lucky Square gitu ya di Antapani yang sekarang sudah tidak, yang terbengkalai gitu. Nah itu kalian melihat gimana existing programnya, kemudian mempropos program baru gitu ya, kemudian kalian harus bisa menjustifikasi apa perbedaannya dengan yang lama, kemudian bisa untuk diteruskan. Nah, untuk site dan lokasi ya, ada kriterianya juga. Jadi lokasi harus real dan harus physically exist dan bisa ada datanya gitu ya. Jadi tidak boleh site imaginary atau site yang mungkin saya ingin di Mars gitu ya. Marsnya sih ada gitu, tapi kemudian kan tidak bisa kita ini ya pin down datanya apa, kemudian konteksnya seperti apa. Jadi itu tidak diperbolehkan. Kemudian the site must comply with designated land use, jadi harus sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Nanti harus dibuktikan dengan adanya peraturan, maps, regular dan planning dokumen. Itu sesuai dengan diskusi nanti dengan topik supervisor ya. Kemudian site harus selected by clear reasoning gitu. Jadi saya mengambil lahan di kantoran di area mana SCBD misalnya, itu mungkin ada clear reasoning gitu ya. Kecuali kalau misalnya kamu membuat saya ingin pengolahan sampah di perumahan gitu kan, itu menjadi pertanyaan, loh kenapa gitu, kok bisa? Nah kalian harus bisa memprovide justifikasi atau argumen dari itu. Jadi yang dipertimbangkan clear reasoning ya, common sense, considering economic feasibility, social appropriateness, environmental viability, ya, cultural and visual, apa namanya, minimizing cultural, visual, and architectural disruption, ya. Kemudian the site may be assumed as vacant land ya, unless existing building on the site are deemed worthy for preservation. Jadi memang misalnya jika kalian tahu ada bangunan yang mungkin sudah tidak apa ya, tidak memiliki signifikansi yang terlalu tinggi gitu kan, kalian ingin, oh saya mau ambil site ini, saya anggap bangunan ini nggak ada, mau saya robohkan, itu boleh gitu. Kecuali memang bangunan itu adalah bangunan heritage yang harus di-preserve ya. Kemudian the site must allow the project to comply with applicable local building regulation. Jadi kalian harus bisa mendapatkan peraturannya RT RW-nya, kemudian zoningnya, kemudian peraturan tentang KDB, KLB, dan lain-lain. Jadi itu harus ada aturannya, tidak boleh based on assumption ya. Kemudian must be reasonably proportionate ya. Jadi nanti kalau ngambil jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nanti kita kan akan
memberikan guidance untuk luasan bangunannya. Jadi nanti bisa disesuaikan luasan tanah seperti apa, lahan seperti apa dengan aturan yang ada untuk dapat mencapai si lahan itu gitu ya. Si besaran lantai itu. Nah, ini yang baru nih, peraturan barunya. The site must be reasonably accessible from the ITB campus to facilitate site visit during the semester. Jadi untuk TA ini kalian disarankan ya atau sangat dianjurkan untuk mengambil di area Greater Bandung. Greater Bandung area including Bandung, Cimahi, West Bandung, Bandung Regensi, Jatinangor masih nggak apa-apa ya, Sumedang. Kenapa? Karena kami berharap kalian bisa melakukan site visit di semester ini, within di semester. Karena kalau yang kemarin-kemarin itu mereka propose-nya misalnya, oh saya mau di Maluku, saya mau di Riau, dan lain-lain, dan baru site visit di liburan Desember Januari, dan ternyata data yang didapatkan berbeda dengan apa yang sudah diasumsikan ketika PTA. Akhirnya ketika TA berubah lagi tuh lahannya, gitu. Berubah lagi atau bergeser atau apa, dan akhirnya itu membuat analisis-analisis yang terjadi di PTA ini mungkin kurang relevan gitu. Nah, jadi kita mensyaratkan atau sangat menyarankan kalian mengambil di tempat yang bisa kalian visit itu. Kalaupun ada di luar Bandung, mungkin ya yang dekat-dekat seperti mungkin saya Jakarta, karena rumah di Jakarta ya, jadi bisa site visit mungkin akan bisa dipertimbangkan. Tetapi kalian harus memastikan bahwa itu bisa divisit ketika dalam satu semester ini. Kemudian ada catatan, sites outside the Greater Bandung area may only be approved by the design supervisor, provided that comprehensive secondary data and local location are available. Jadi kalau memang kalian mengambil di luar Bandung, dan itu kalian benar-benar harus memastikan secondary datanya itu lengkap. Gitu ya. Jadi tidak, karena setelah PTA tidak boleh mengganti lahan, kecuali benar-benar ada sesuatu yang sangat fundamental yang membuat itu harus diganti, tapi secara umum kami tidak mengizinkan ganti lahan, gitu ya. Kemudian untuk project type dan scale, nah ini ada beberapa list dari binding persyaratannya. Pertama, yang diizinkan projectnya, misalnya specialized or public building, project non-repetitive floor plan, gitu ya. Misalnya klinik, hospital, library, performance hall, fitness center, dan lain-lain yang luasan bentuk lantai yang tidak repetitif, itu kalian diizinkan 3.000 sampai 6.000 meter persegi. Kemudian project with detail exploration, misalnya kalian ada spesifik eksplorasi pada lokal material, pada transprogramming, pada simulasi, misalnya menggunakan simulasi ekotek dan lain-lain, itu diizinkan untuk luasan yang mungkin lebih kecil di 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Cuman memang harus ada pembuktian bahwa memang kalian menggunakan demonstrasi gitu ya, atau simulation. Kemudian untuk hospital saya izin minum dulu ya. Untuk rumah sakit minimal tipe C ya. Nanti apa itu tipe C? Nanti silahkan bisa ada aturannya, itu sudah ada jelas dan lengkap mengenai persyaratan-persyaratan kelas tipe C. Bukan minimal tipe C, tapi yang bisa diambil hanya tipe C. Karena kalau tipe B dan A itu sudah sangat complicated ya. Untuk kelas TA sudah terlalu besar dan terlalu kompleks. Jadi kalian hanya bisa maksimal tipe C. Kemudian untuk stadium maksimal di 2.500 spectator, dan untuk sekolah yang diizinkan itu hanya SMA ya, karena sekolah di level di bawahnya dianggap terlalu sederhana, dan di SMA ini kapasitasnya 500 sampai 1.000 students. Untuk infrastruktur transportasi, airport atau ports, train station atau intercity bus terminal diizinkan, tapi yang didesain hanya terminal buildingnya, gitu ya. Jadi mungkin kalau bandara mungkin konteksnya
thermal bidding-nya saja. Nanti untuk yang lain-lainnya, misalnya ada hanggar, ada apa, nah itu mungkin kalian hanya bisa mengasumsikan bahwa itu ada di situ, tapi tidak didesain gitu ya. Dan master plan itu required. Jadi kalau bisa sudah ada rencana besarnya seperti apa gitu ya. Nah itu yang baru mungkin kalian bisa kembangkan. For airports, the facility must accommodate between 1 juta sampai 10 juta passenger annually ya. Kemudian untuk komersial, misalnya modern market, malls, lifestyle center gitu ya, maksimumnya di 6.000 sampai 20.000 including indoor parking ya. Jadi kalau ada bangunan apa namanya? Gedung parkirnya itu sudah termasuk. Kemudian untuk hotel maksimum 100 ruangan ya, atau eh, klasifikasinya adalah 4-star hotel. Kemudian untuk rental office building di 4 sampai 20 lantai ya, minimal 4 supaya menggunakan lift, dan untuk kompleksitasnya maksimal di 20 lantai dengan typical floor-nya ranging dari 800 sampai 1.200. Untuk residensial dan yang tower terutama sama 4 sampai 20 lantai ya, dengan 200 unit maksimal per tower gitu. Dan kalau emang ada beberapa tower, maksimum ada 5 tower. Oke, kemudian resort atau type villa ada 20 sampai 40 unit, fokus on planning and detail design-nya. Jadi ada landscape planning-nya. Nah, sekarang yang dilarang, ada project-project yang tidak diizinkan untuk diambil adalah cruise ship terminal ya, low rise housing atau hanya 2 story atau shop houses karena terlalu sederhana ya, theme park karena mungkin arsitekturnya dirasa kurang signifikan ya, kindergarten, elementary schools, junior high schools ini mungkin dianggap terlalu simple untuk kelas TA, terutama jika mereka adalah single building ya. Kemudian project that require highly specialized technology such as aquarium, nuclear reactor, dan racetrack. Jadi mungkin ini tidak dulu gitu. Jadi kita mengambil project-project yang cukup umum tanpa keperluan skill spesial ya. Oke. Kemudian untuk topik ya, nah ini juga mungkin agak berbeda dari tahun lalu karena seperti dengan 4090 akhirnya sekarang diberi topik ya lebih narrow. Jadi topiknya kita ada memiliki 3 topik cluster ya, cluster topik yang diambil sebenarnya dari UN Sustainable Development Goals ya. Pertama design for climate adaptation, design for resilient communities, dan design for inclusivity. Ini adalah SDGs for Architecture di panel 1, 3, dan 5 kalau nggak salah. Nah, jadi cluster ini akan memberikan informing entry-nya ya, entry point into global sustainability debates ya, dan while anchoring design inquiries in architectural agencies ya. Nah, apa saja topik itu? Ini kan SDG semua ya, tapi tidak semua kita ambil sebenarnya. Pertama, design for climate adaptation, ya, tentunya this cluster highlight architecture's role in anticipating and addressing the intensifying impact of climate change, ya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti flooding, sea level rise, kekeringan, heat stress itu menjadi satu yang mungkin prominent dalam case ini atau topik ini. Nah, kemudian juga ini juga bicara juga tentang strategi soft vernacular knowledge atau low tech technology sampai yang advance. Jadi solusinya bisa sesuatu yang mungkin low tech hingga yang advance, dan hal-hal seperti passive cooling, atau harvesting, renewable energy itu menjadi sesuatu yang mungkin juga bisa di propose ya. Nah, ini sesuai dengan SDGs 7 ya. Coba kita ini ya. Affordable and clean energy, nomor 2 zero hunger, 6 clean water and sanitation, 13 climate action, 14 life below water, dan 15 life on land. Ini ada beberapa case tadi yang mungkin bisa menggambarkan. Nah, di dalam cluster ini, design for climate adaptation, kita memiliki beberapa expert yang juga nantinya akan menjadi, kalau kalian mengambil
eh, Cluster ini adalah nama-nama atau dosen-dosen yang mungkin akan membimbing ya. Yang teratas ini adalah dosen yang mengampu saat ini sebagai topik supervisor atau yang sekarang mengampu dalam 12 orang tadi ya. Yaitu kita ada Pak Firman, Pak Robi, dan Pak Dibia. Nah, nanti yang mungkin membimbing TA ada Pak Zaini, Bu Hafsa, Bu Medo, Bu Dewi, Pak Aswin, Pak Sur, Pak Suhe, Pak Rahmat, Pak Fauzan, dan Pak Budi Faisal. Ya. Kemudian untuk topik kedua atau cluster kedua adalah Design for Resilient Communities. This cluster addresses the resilience of community under condition of rapid urbanization, social vulnerability, and environmental risk ya. Jadi dia meng-highlight support and recovery, adaptive capacity, and long-term sustainability ya. Mungkin sudah bisa dimengerti karena ini setahu saya juga ada yang ada di 4090 ya. Nah ini diinform pada dua SDGs yaitu Decent Work and Economic Growth dan Sustainable Cities and Communities. Ini walaupun sepertinya SDGs cuma dua, tapi ini topiknya bisa sangat beragam ya dan sangat luas sebenarnya. Sedangkan expertnya yang mungkin menjadi supervisor kita memiliki untuk yang mampu PTA ada Pak Budi, Bambang Setiabudi, sorry. Kemudian ada Pak Permana, ada Pak Doni, dan ada Pak Heru ya untuk yang sebagai topik supervisor. Nah, yang mungkin nanti mengampu di TA ada Pak Pras, ada Pak Andri, Pak Wijaya, Pak Jehan, Pak Agus, Bu Lili, Bu Widi, Bu Ririn, Bu Sri, Bu WDP, Bu Wiwi, atau Bu EYA ya, Bu Erika. Kemudian klaster ketiga atau yang klaster terakhir, jadi Design for Inclusivity, tentunya ini klaster yang emphasis social justice, kemudian engaging issues of equity gitu ya, and cultural representation. Jadi ini challenge kita to design with and for marginalized groups, ensuring the space are inclusive ya, regardless of gender, age, and abilities gitu. Nah ini SDGs-nya, SDG 1, no poverty, SDGs 4, quality education, SDG 5, gender equality, dan SDGs 10, reduce inequalities ya. Kemudian untuk expertnya, yang mengampu pada PTA ini ada 5 orang, yaitu Bu Hima, Bu Krisna Gantini, Pak Triwono, saya sendiri, dan Bu Samsirina. Sedangkan dosen lain nanti yang akan mungkin menjadi dosen pembimbing di TA adalah Pak Hanson, Pak Apep, Pak Arif, Pak Adib, Bu Alis, Bu Indah, Bu Yunita, Bu Disti, dan Bu Dian. Jadi ini merupakan salah satu perubahan ya kemarin salah satu masukan GKM adalah mahasiswa tidak hanya tahu apa topiknya, tapi kira-kira siapa yang expert di bidangnya, gitu ya. Nah nanti setelah ini juga Kak Fatina akan memberikan isian form di ini ya mengenai screening topik awal gitu. Di situ kalian akan juga diminta bukan hanya tentang judulnya apa dan abstraknya apa, tapi juga kalian ada preferensi di kampus siapa nih gitu mungkin. Jika memang kalian merasa ada kecocokan dari expertise yang dosennya dengan apa yang kamu sedang gali ya. Misalnya kalau bambu, oh saya pengennya Pak Andri gitu misalnya. Atau mungkin tentang misalnya placemaking, oh saya pengen Widi misalnya seperti itu ya. Itu boleh diusulkan walaupun kami akan mengatur sebisa mungkin tapi tidak bisa berjanji untuk bisa memberikan itu ya. Takutnya topiknya banyak kemudian juga harus disebar ke beberapa dosen. Cuman kita bisa ensuring bahwa semua dosen yang tadi itu semua sebenarnya capable dan sangat tentunya sangat bisa untuk mengampu mahasiswa S1 terutama ya levelnya. Nah, untuk frameworknya, kalau kemarin itu kita tahun lalu tuh mungkin yang santer adalah typology based dan issue based ya. Kalian bisa memilih. Nah, sekarang kita akan reroute itu sebenarnya mirip tetapi kita menggunakan buku yang namanya
architectural revealing architectural method kalau nggak salah punya warna merah. Yang nulis adalah Philip D. Plowright ya. Nah, Plowright ini itu kemudian bicara bahwa ada leveling ini ya, framework, approach, method, dan konsep ini nanti mungkin dibaca saja sebagai awalan dari pemahaman kalian tentang step by stepnya gitu. Karena ini sebenarnya framework itu yang paling besar, kemudian approach ya yang akan mewarnai ini pilihan kalian, kemudian metode itu sesuatu yang mungkin lebih how to-nya, dan kemudian konsep adalah hal yang keluarnya, apa yang sudah menjadi uh, solusi dalam tanda kutip dari permasalahan yang akan bisa ditransfer ke desain itu sendiri. Ya, nah dalam hal ini dalam PTA ini kita mengambil framework yang diusulkan oleh si Plowright ini. Yang pertama pattern based approach ya. Pattern based approach ini intinya adalah mendesain berdasarkan pattern yang sudah ada based on previous previous knowledge atau previous hal-hal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau misalnya yang dulu ini sebenarnya mirip dengan tipologi base gitu ya. Karena tipologi itu informing certain standard dan set of rules ya. Nah, coba kalau kita baca pattern based approach ini menurut Plowright, view design as the recognition and reuse of recurring solution to spatial and functional problem. It is grounded in precedent and typology, where knowledge is built over time through models and examples. Jadi sudah dibuktikan bahwa rumah sakit itu standarnya kayak gitu karena itu merupakan sudah terbuktikan gitu ya. In time itu memang minimum harus seperti itu menjadi suatu standar yang nempel pada tipologi rumah sakit. Nah, mungkin itu jadi biasanya ini mungkin juga institutional building gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit tentang strength-nya ya mungkin reliable ya, efisien karena mungkin kalian akan kalau kalian mau rumah sakit kan sudah punya aturannya gitu. Tinggal bagaimana menerapkannya gitu. Jadi kalian tidak perlu mencari terlalu banyak mengenai aturannya. Kemudian grounded in proven precedent dan ensure continuity and familiarity ya. Tapi weakness-nya akan sulit untuk kemudian memodifikasi gitu karena memang sudah ada certain standard itu risking untuk menjadi sangat repetitif dan menjadi limited innovation dan overlook unique contextual need gitu. Nah, jadi stepnya nanti mungkin kalau itu ya kalian tentunya harus study preseden dan tipologi mengumpulkan semua pattern atau mengumpulkan semua standarnya ya. Kemudian mulai masuk ke site, mengadjust di site dan kemudian modify untuk menginikan di site itu. Nah, ini saya memberikan satu quote ya, cuma sedikit quote bahwa kenapa beberapa orang menganggap pattern atau pattern base ini tuh menjadi sesuatu yang ideal gitu ya. Ini saya berikan satu juga canonical reference-nya ya, pattern language. Mungkin kalian sudah tahu ya, John Alexander Christopher Jones. Kemudian yang kedua adalah force-based approach. This sees design as a negotiation between different forces ya, social, environmental, cultural, economic, and technological that act on the built environment. Jadi dia instead of relying on precedent ini lebih merespon pada dynamic pressure dari apa yang ada di sekitarnya dan juga mungkin isu yang lebih besar gitu. Nah, kalau di yang dulu force base ini adalah issue base gitu ya. Jadi kalian lebih melihat ada apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Kemudian mencari apa namanya solusi untuk permasalahan yang ada. Ini mungkin bisa dibaca strength-nya dia adaptif ya, konteks responsif, foster innovation, innovative solution karena memang mungkin isunya berbeda-beda gitu ya dan mungkin itu bahkan misalnya isu banjir di Bandung dengan isu banjir di Jakarta walaupun sama-sama bentuknya air banjir tetapi ternyata mungkin responnya berbeda alasan kenapa terjadinya berbeda gitu ya sehingga solusinya juga mungkin berbeda. Nah, jadi
ini menjadi strength dari issue base ini. Namun sulitnya adalah ya karena ini menjadi kompleks ya. Jadi complexity of the force may cause ambiguity gitu. Ambiguity dalam artian ini bisa dites nggak ya, ini benar nggak ya? Maksudnya solusi saya itu benar-benar respon saya merespon banjir, tapi benarkah ini benar-benar bisa merespon banjir itu lebih arguable daripada yang pertama ya. Kemudian risk of conflicting outcomes karena mungkin dia based on forces sehingga kadang ada solusi desain satu itu kemudian meng-create satu permasalahan yang lain. Jadi mungkin harus dipikirkan lebih panjang gitu ya. Dan time insensitive analysis. Jadi apa yang kalau kalian memilih ini mungkin ya kalian harus mencari dulu key forces-nya atau isunya apa atau mungkin fenomena apa yang sekarang ada, kemudian memilih itu dan kemudian kalian bisa meng-grounding dengan site-nya mungkin nanti, kemudian map relationship and priorities, kemudian baru mentranslate forces into spatial strategy ya, baru kemudian bisa men-test and refine the design iteration-nya itu sendiri. Nah ini mungkin kalau kalian tertarik untuk ini dan ingin mendalami, mungkin saya bisa merekomendasi satu bukunya Rem Koolhaas yang SMLXL ya. Jadi ini buku tentang bagaimana arsitektur itu bisa merespon hal-hal seperti political, economic, cultural gitu ya. Dan bukunya menarik karena bentuknya komik, jadi buat yang kalian sangat visual based mungkin akan lebih mudah untuk dibaca ya. Oke, konsep ketiga yang terakhir adalah konsep base ya. Konsep base ini yang mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya belum ada, belum pernah ada. Ini adalah percobaan pertama ya. Konsep base approach frames design through a central idea, narrative, or metaphor gitu ya. Jadi yang diujikan tuh apa yang datang duluan tuh idenya gitu. Unlike pattern based dan force based, it emphasizes the autonomy of design thinking gitu. Jadi kalian diizinkan untuk mencoba sesuatu berdasarkan ide besarnya dulu. Misalnya kalian sudah memiliki pikiran, oh saya ingin mencoba suatu bentuk karena ini isunya adalah mungkin national identity. Bilanglah kalian harus membuat icon gitu ya, icon dari sebuah negara atau icon dari sebuah perusahaan gitu mungkin. Sehingga kalian untuk iconic building kalian harus datang dengan ide dulu gitu. Ide dulu apa nih? Oh saya ide metafora dari apa misalnya. Atau saya ingin Zaha Hadid-like arsitektur. Jadi saya ingin mencoba membuat fluid arsitektur dan lain-lain. Nah, jadi tantangannya sebenarnya bagaimana kemudian nanti datang dengan ide, kemudian mengadjust function-function di dalamnya. Tapi yang susah juga adalah bagaimana menjustify kenapa harus metafor itu gitu ya. Kenapa harus bentuk itu yang hadir gitu misalnya. Itu yang jadi tiap approach ini memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Nah, ini mungkin strength-nya strong identity ya, karena emang dia akan mungkin menjadi bangunan yang stand out gitu ya, dan itu adalah tujuannya mungkin. Kemudian unifying narrative jelas, high symbolic and expressive power ya, kalau memang itu misalnya seperti kalian membuat Capitol gitu ya, apa sih gedung parlemen gitu ya, nah itu kan harus sesuatu yang ekspresif. Nah itu sangat kuat itu konsepnya gitu ya. Nah, kemudian ini di-follow dengan weaknesses-nya, risk of abstraction ya, may neglect functional and contextual need karena mungkin ya bentuk adalah yang utama, kemudian adjusting dengan function-nya mungkin menjadi challenge gitu. Kemudian konsep and overshadow practicality ya. Jika kalian memilih ini, ya kalian mungkin bisa mencari core idenya dulu gitu. Kemudian bisa mentranslate into diagram, kemudian prinsipalnya. Jadi what makes that metaphor itu works gitu ya secara desain. Kemudian baru kalian melihat setelah kalian memiliki ide atau konsepnya, kemudian mungkin dites ke lahannya. Lahannya kira-kira cocok nggak gitu ya, arah hadapnya, arah mataharinya, kemudian sekitarnya juga orang-orangnya gitu ya. Kemudian baru refine the details gitu ya.
Ini jika memang tertarik bisa membaca diagram diaries ya. Jadi Eisenman mencoba memberikan bahwa ya kita boleh ini arsitektur tuh boleh apa namanya berangkat dari ide dan konsep dan form gitu. It is a tool of for thinking arsitektur gitu ya. Nah, mungkin itu dari 3 yang mungkin bisa dipilih sama rekan-rekan. Untuk schedule-nya, di minggu pertama ini, kita kan memiliki 2 hari ya sebenarnya, di hari Selasa dan Jumat. Nah, di 2 jam pertama, di kedua hari tersebut itu dedicated untuk, apa namanya, instructional class seperti ini. Jadi, 9 sampai 11 di hari ini, kemudian mungkin 7 sampai 9 di hari Jumat jika memang dibutuhkan. Nanti yang hari Jumat itu akan ada instructional class jika diberikan informasi ya. Jika tidak, berarti ya bukan berarti kalian masuk ke jam 9 ya, tapi tetap jam 7 kalau hari Jumat. Jam 7 mulai kerja di studio. Nah, untuk minggu pertama yang kita lakukan ini adalah introduction ya. Nanti saya akan sudah mendeliver tour, kemudian nanti sudah ada nanti fakta integritas yang akan diberikan, kemudian akan diberikan tadi yang saya sudah sebutkan, Kak Fatina akan men-screening proposal awal ya. Jadi kalian harus membuat apa namanya abstrak dari apa yang kalian ingin buat. Dan itu Kak Fatina juga sudah membuat template-nya. Jadi apa saja yang harus dibahas di situ dari ada mungkin topiknya kira-kira yang mau diinikan, kemudian mungkin sedikit alasannya apa gitu, kemudian justifikasinya, kemudian kira-kira pendekatannya mau yang mana, tadi kan sudah ada ya, dengan alasan apa gitu. Nah itu mungkin nanti secara singkat bisa diberikan ke kita termasuk dengan judulnya. Nah kemudian minggu depan ada critical thinking in problem seeking in architecture. Nanti kita akan mengundang Bu Hima dan juga Pak Doni. Bu Hima nanti akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya melihat urutan-urutan sequence dari pelaksanaan PTA ke TA ini gitu. Bagaimana semua ini terkait, bagaimana semua ini kemudian saling informing satu sama lain ya. Nanti kita akan diskusikan. Mungkin Bu Hima akan memberi materi dan kemudian kita lanjutkan dengan seperti talk show gitu ya, tanya jawab. Mengundang juga Pak Doni karena Pak Doni juga dulu pernah sebelumnya menjadi koordinator ya untuk melihat best practices dan pengalaman dari PT yang sebelum-sebelumnya. Tapi kamu juga mengundang dosen-dosen lain ya yang mungkin bisa ada waktu di minggu depan, mungkin Pak Tri atau mungkin dosen-dosen yang bisa memberikan feedback dan input gitu nanti karena ini bentuknya akan diskusi sehingga akan memberi clarity untuk mahasiswa tentang apa yang akan dilakukan selama 1 semester ini. Kemudian yang ketiga minggu ketiga nanti akan ada design approach and inner architectural design. Oh ya, sorry. Ini kan yang kita jadwalkan critical thinking ini ada apa atau diskusi itu ada di hari Selasa. Nah, Jumatnya kita akan ketemu kalian semua akan ketemu saya dan Kak Fatina ya. Untuk kita ada asistensi juga terhadap koordinator. Jadi kita akan screening ada nggak yang perlu dibahas gitu, ada nggak yang perlu ditanyakan dari pencarian-pencarian awal ide ini gitu. Nah, jadi asistensinya masih ke kami tim koordinator gitu ya. Jika memang ada yang dibahas sebelum akhirnya nanti kalian merefine dan menetapkan apa yang ingin dibahas gitu. Nah, yang minggu ketiga juga approach ya yang dibahas. Kemudian Jumatnya kita akan lakukan kelas asistensi lagi. Nah, di minggu keempat kalian harus sudah mendevelop proposal untuk TA-nya gitu. Nah, jadi proposal untuk TA ini berarti sudah fix. Saya mau ngambil tipologi ini, saya mau mengambil topiknya ini, SDGs-nya ini, isunya ini gitu ya. Hal-hal seperti itu nanti mungkin harus sudah fix sehingga di hari Selasanya submit, kemudian saya dan Kak Fatina akan bekerja berusaha membagi ya sesuai dengan topiknya dan di hari Jumatnya kita akan menyampaikan ke kalian. Inilah kelompok kalian gitu ya istilahnya ya.
kalian akan mendapat dosen topik supervisornya siapa, itu ada di sini. Nah, kemudian minggu selanjutnya itu kami tetap mengadakan beberapa kuliah instruksional ya. Nanti kita akan mengundang juga beberapa dosen, misalnya yang mungkin Pak MDK juga kami akan undang lagi. Kemudian di programming juga mungkin ada Pak Hanson gitu-gitu. Kita akan coba undang dan di sini sudah mulai asistensi dengan dosen topik supervisor tadi. Jadi setelah instruksional silahkan asistensi eh, baik di hari Selasa maupun di hari Jumat. Ini akan berlangsung selama beberapa minggu. Jadi ada development of issue development design process, presiden analysis, content history analysis, programming, and design concept. Nah, di minggu 10, preview 1. Ini menguji semua yang sudah kalian dapatkan di sini semua ini ya. Jadi topiknya sudah fix, kemudian kalian mendevelop topik itu, dan kemudian mendudukkan semua problem dengan desain konsepnya, dengan termasuk usulan solusinya. Preview ini kita usulkan berada di 7 November, oke, di minggu 10. Nah, kemudian minggu 11 mungkin kita akan ketemu lagi untuk mungkin mereview apa hasil dari preview kemarin, mungkin apa yang bisa dibicarakan, dan kemudian menjelaskan, mulai memikirkan bagaimana mentranslate yang tadi konsep-konsep kecil, gitu ya, solusi-solusi kecil untuk ditranslate menjadi suatu solusi yang lebih integrated dalam suatu bangunan utuh, gitu. Nah, di sini nanti sudah mulai dengan desain supervisor. Jadi sudah membuat conceptual design yang endingnya adalah mengusulkan masa bangunan. Nah, masa bangunan ini berdasarkan nanti setiap approach mungkin memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Misalnya kalau isu mungkin akan ada pendalaman isu, kemudian apa namanya kan dengan alternatif masa mungkin ya, isu ini mungkin bisa masa seperti ini. Tapi kalau mungkin pendekatannya berbeda gitu. Misalnya pendekatannya adalah yang konsep gitu, dan konsepnya adalah sesuatu yang spesifik, kalian bisa memiliki cara kerja yang berbeda tentunya dalam bimbingan desain supervisor ya. Yang pasti luarannya akan sama, yaitu ketika final review kalian harus bisa men-state problem statement-nya apa gitu ya. Kemudian masing proposalnya itu apa, ini nyambung atau tidak. Nah, ini yang akan diujikan di final review ini. Karena istilahnya kalau problem statement itu masalah gitu ya, desain proposal itu kan solusi. Ini seperti penyakit gitu ya dengan obatnya. Misal kalian bilang penyakitnya pusing gitu, ya obatnya Panadol gitu ya misalnya. Kalau saya mau bilang saya pusing tapi kemudian obatnya Kombantrin. Nah, kita bakal bisa pertanyakan di sini loh, kenapa kok minumnya Kombantrin padahal dia pusing gitu. Jadi ada yang tidak nyambung. Nah, disinilah kita diuji yang kemudian masukan-masukannya dari ini akan menjadi revisi dan 1 minggu setelahnya akan ada final submission. Nah, final submission ini sebenarnya final review ini sebenarnya adalah preview satunya TA. Jadi preview satu TA kemarin itu juga mengusulkan messing gitu ya. Nah, itu yang kami tarik ke PTA sehingga nanti ketika TA bulan Januari atau Februari bisa langsung mendesain, tidak lagi memikirkan alternatif karena sudah ada alternatifnya. Dan dari sini apa yang sudah ditetapkan di final review ini kami harap tidak berubah lagi gitu. Jangan sampai sudah digali, sudah direview, oh messingnya seperti ini, tiba-tiba mengusulkan pada waktu Januari berubah total gitu. Lah terus apa gunanya ini semua ya? Jadi inilah kenapa kami ingin mencoba melihat PTA dan TA itu adalah sesuatu yang menerus gitu. Jadi untuk kemudian mempermudah di TA-nya lebih mudah sehingga lebih cepat selesai, sehingga kalian bisa memikirkan untuk luaran-luaran yang mungkin juga harus nanti akan ditambah di TA ya, terutama posternya juga yang harus yang sebesar apa gitu. Nah, itu yang nanti mungkin bisa um, uh, dipersiapkan. Mungkin itu dari saya untuk tornya. Apakah mungkin ada pertanyaan uh, dari rekan-rekan? Sudah cukup jelaskah? Coba kalau sudah cukup jelas kasih jempol gitu atau apa, direspon tolong.
Bu, Oke saya ya, sudah mau cukup. bertanya. Oke, silahkan Faiz. Tadi terkait yang site, Bu, kan kalau bangunan itu ada batasan luasannya ya, Bu. Nah, terkait site sendiri, apakah itu menyesuaikan bangunan dan KDB-KDB-nya atau bagaimana? Iya, betul ya. Kalau kita memang di PTA tidak memiliki batasan lahan sebenarnya, cuman dia harus make sense, Faiz. Jadi kalau di kota gitu ya, terus kamu kemarin tuh ada di kota, terus kemudian saya mau luas banget. Kota itu kan mahal ya gitu maksudnya tanahnya. Tantangannya itu sebenarnya malah lahan kecil kemudian kamu bisa memanfaatkan itu misalnya. Itu hal-hal yang mungkin didiskusikan dengan topik supervisor atau batasannya adalah misalnya mungkin tadi ada batasan 3.000 sampai 6.000 gitu ya misalnya. Kemudian kamu letakkannya di misalnya dago atas Cimbelit misalnya. Ternyata Cimbelit itu KDB-nya cuma 20% gitu. Nah, untuk mencapai 3.000 berarti kamu akan membutuhkan lahan yang cukup besar dong. Iya kan? Karena dan KLB-nya mungkin cuma 0,5 atau berapa, kecil gitu pokoknya. Nah, sehingga adanya aturan itu membuat lahan kamu harus cukup besar untuk bisa menjustifikasi besarnya luas lantai itu gitu. Paham ya kira-kira ya? Nah, tapi saya sarankan juga ambillah lahan yang reasonable, jangan terlalu besar karena sudah terbukti beberapa kali eh, lahan yang terlalu besar itu akhirnya menyulitkan mahasiswa sendiri. Gitu. Jadi eh, ada beberapa yang akhirnya tidak lulus TA, salah satunya yang sekarang mungkin masih lanjut TA-nya lagi di semester ini ya. Itu adalah karena lahannya kebesaran, saya bingung mau diapakan gitu. Jadi tolong jangan terlalu berambisi. Oke, saya punya lahan segini, dengan perhitungan KDB KLB saya bisa antara 3.000 dan 6.000, that's it, enough gitu. Karena yang dikejar bukan jumlah kuantitas luasannya, tetapi kualitas dari solusi kamu nanti terhadap pilihan-pilihan isu atau problem yang dipilih. Gitu, Faiz, mungkin menjawabkah? Menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin coba ada chat. Oh, Luna, silahkan. Izin bertanya, Bu. Jadi untuk abstrak yang bakal dikumpulin tanggal 8 itu, dia harus udah satu judul yang fix atau boleh beberapa alternatif, Bu? Yang mana itu? Yang coba ya. Tadi Yang ternyata Butina jawaban komen. pertama, Bu, eh, untuk project idea atau judulnya. Butina, maaf ya, tadi saya nggak baca ini, jadi Butina ternyata sulitan melihat. Apa-apa, Yang Bu. mana, Mbak? Yang ini. Punten ya Butina Iya, ya. Bu. Soalnya pas udah ini nggak kelihatan. Semoga nanti saya akan bagikan Ibu Tor ini jadi mungkin bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen. Baik, terima kasih Bu Roro. Sama-sama Ibu. Luna yang ini maksudnya ya, Luna ya. Iya, Bu. Oke, jadi begini. eh harapan kami untuk mempersingkat waktu. Jadi seringkali mahasiswa itu bingung gitu ya. Kayak kemarin saya ketemu siapa ya pas ngobrol sama Vino atau siapa itu, Ibu saya bingung mau penjara apa rumah sakit. Ya udah pilih aja gitu ya. Karena menurut saya dua-duanya itu berpotensi menjadi TA yang baik atau TA yang tidak baik gitu. Nah, sampai kapan kamu harus memilih gitu kan antara dua tipologi yang berbeda? Ya sudah, hari ini kamu tetapkan saja inklinasi kamu atau kecenderungan kamu ada kemana gitu. Saya prefer, saya lebih suka sepertinya untuk dealing dengan ini, Bu, saya tertarik ini. Oke, yaudah ambillah itu gitu. Dan di sini kalau bisa ya sudah fix gitu ya. Karena sudah fix dalam artian ya sudah ini aja yang kamu pakai sehingga 4 minggu kemudian itu sudah lebih mendevelop tentang penjara dan atau salah satu yang kamu pilih itu gitu, rumah sakit atau apa gitu. Sehingga di sini nanti sudah ada hal yang sama dengan ini, eh, tetapi sudah lebih terdevelop dan lebih dalam. Nah, kalau memang misalnya benar-benar masih bingung di sini, ya sudah, berikan satu alternatif yang paling kamu suka untuk yang di sini. Kemudian perkembangannya
Coba. Yang pasti setelah minggu keempat sudah tidak boleh berubah lagi loh. Gitu. Ya, paham ya kira-kira ya. Jadi nanti di minggu keempat ini kalian akan kami minta untuk memasukkan lagi pilihan form yang sama, judul, kemudian tadi pendekatan, mungkin klasternya apa gitu kita akan minta lagi, tapi yang kita minta di sini sudah extended abstract. Jadi apa yang kalian jelaskan di sini itu sudah lebih lengkap di sini. Dan nanti extended abstract ini yang akan membuat menjadi dasar kami mengelompokkan sesuai dengan kepakaran dosen masing-masing. Gitu, benar. Aman? Izin bertanya lagi, Bu. Jadi misalnya di yang ke satu itu kami udah nentuin judul yang paling kami suka, tapi dari poin 1 ke 4 itu bakal ada perubahan gitu kan, Bu? Kayak misalnya apakah judulnya kurang cocok atau enggak? Jadi di dalam proses itu kita bakal ganti-ganti juga. Ya paling mungkin ya penentuan judul atau apa mungkin sesuatu yang mungkin tidak signifikan merubah seluruh proyek ya. Itu dipersilahkan sebenarnya. Misalnya udah saya memang di sini ingin fasilitas kesehatan gitu, rumah sakit tipe C, tapi kemudian kok terlalu besar ya, kok terlalu ini ya, isunya kok kurang ini, kok saya cenderung menjadi rumah sakit ibu dan anak misalnya. Ya boleh, itu masih dikerucutkan. Tapi kan di sini nanti terjadi diskusi-diskusi dan juga mungkin pengerucutan dan pencarian data awal gitu ya. Nah, nanti di sini ada proses asistensi itu yang tadi saya bilang dengan saya dan Kak Fatina. Yang mungkin jika ada concern tentang apa, misalnya Luna punya concern apa, nah itu bisa ditanyakan, didiskusikan di sini. Gitu. Sehingga di sini nanti sudah final sebelum kita akan berikan proposalnya yang kamu bikin ke dosen yang akan membimbing. Gitu, Luna. Ya, aman? Aman, Bu. Baik, Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ini chatnya. Sorry, ini. Oh iya, deadline-nya tanggal 8. Maksud saya gini, harusnya kan hari ini gitu ya supaya bisa kita screening, tapi kan Jumat libur ya. Jadi ya sudahlah gitu, sekalian saja dibuat supaya kalian juga menggali lebih dalam dengan harapan tanggal 8 sudah fix eh, at least kalian sudah memetapkan hati yang mau semedi, yang mau berdoa dulu ya, mau apa gitu, masih punya seminggu untuk menentukan sehingga kalau bisa tanggal 8 ini sudah mantap gitu pilihannya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak mungkin ada beberapa dosen di sini yang saya lihat hadir. Mungkin adakah yang ingin ditambahkan? Ada Bu Hima ya. Kemudian ada Bu Tina dan Ya, saya saya juga lihat tambahin Pak. sedikit, Bu Roro. Mangga Ibu, silahkan Ibu. Mungkin kepada mahasiswa diberitahukan bahwa tadi ada jadwal-jadwal yang sudah diuraikan tadi dan ada pendekatan yang sudah disarankan. Itu kalau bisa semua dosen pembimbing PTA maupun calon supervisor TA-nya itu juga tahu gitu ya. Nah, mahasiswa mohon saling mengingatkan ke dosennya gitu. Ada jadwal yang disepakati atau yang dijelaskan oleh koordinator seperti ini harus diikuti gitu. Jadi tolong dosen pembimbing atau dosen supervisornya itu juga diingatkan gitu, saling mengingatkan. Jadi sekarang kalian sudah tingkat 4, kedewasaannya sudah meningkat. Kita berharap kita itu semakin mendekati sebagai sejawat gitu. Sebagai calon arsitek yang sebentar lagi jadi arsitek itu sudah setara dengan dosennya dari segi profesional, dari segi profesi arsitekturnya gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam proses itu tolong kalian juga sudah bisa bersikap lebih dewasa dan lebih mandiri begitu dengan mengingatkan dosennya juga. Kalau kita punya kesepakatan seperti ini di kelas, itu aja saya titip Bu Roro. Jadi mahasiswa harus lebih aktif, harus lebih peduli dengan kinerjanya gitu kan. Kinerjanya itu bukan hanya dari
mahasiswa sendiri, tetapi juga dari teman-teman kelompoknya, dari teman-teman kelasnya, dan juga bersama-sama dengan dosen. Jadi itu harus dipahami gitu. Jadi sekarang itu kita harus, kan sekarang lagi digaung-gaungkan, harus maju bersama, harus pintar bersama, gitu kan. Maaf saya lupa menyalakan video ya. Sebentar ini. Jadi itu tolong dilakukan juga oleh mahasiswa begitu. Baik, Ya, baik makasih Bu. Bu Ro. Terima kasih Bu Hima. Nanti Bu Hima juga akan memberi kuliah ya minggu depan ya Bu, insya Allah ya Bu ya. Ini Oke. terima kasih kesediaannya. Baik, nanti jadi seperti saran Bu Hima ya rekan-rekan. Jadi nanti ketika sudah mendapat, saya sebagai tim koordinator juga akan men-share apa yang sudah kita diskusikan ini, baik tornya maupun rekamannya ke dosen-dosen yang mungkin belum bisa hadir gitu. Cuma nanti ketika sudah dapat dosen, mungkin bisa teman-teman bisa bantu share lagi tornya dan mengingatkan bahwa Pak ini ada jadwal gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah mendekati minggu 10 kok dosennya belum membantu kalian sampai ke tahap misalnya pemilihan pendalaman konsep desain gitu. Kamu bisa mengingatkan Pak, punten ini sepertinya harus maju, jangan istilahnya jangan programming terus atau jangan penggalian isu terus gitu karena ini ada deadline 2 minggu lagi harus preview. Itu boleh diingatkan ya. Kadang dosen karena lupa karena banyak kuliah yang dipegang, banyak studi yang dipegang, jadi mungkin timeline ini agak lepas, jadi kalian juga bisa bantu kalian. Terima kasih Ibu Hima untuk masukannya. Saya persilakan jika ada dosen lain lagi yang Ya boleh. ingin. Oh iya, mangga Pak Tri, silahkan. Ya, baik. Kedengeran ya suaranya? Terdengar Pak, jelas. Ya baik. Maaf, ini kan minggu, katakanlah dalam beberapa hari ini harus memasukkan initial proposal. Initial proposal itu ya Anda harus ngambil keputusan setiap saat kan kita hidup itu mengambil keputusan. Jadi ambil keputusan dengan cepat. Nanti bisa diperbaiki, masih ada kesempatan dari Bu Roro. Tapi mungkin Bu Roro punya gambaran nggak buat mahasiswa ya dari 3 approach tadi ya, ada apa tuh yang tipologi ya, pattern, kemudian force, kemudian konsep ya. Itu gimana mahasiswa dibantu untuk kesesuaiannya dengan tipe karakteristik dia dalam mendesain. Tentunya sudah belajar dari tingkat 2 sampai tingkat 4 ya, dibantu mengenali ya. Tantangannya kalau yang tipenya begini mendapatkan ini apa, kalau tipenya ini mendapatkan ini apa, itu bisa nggak dapat gambar kan? Baru dikenalkan ya pendekatan ini, kemudian mereka harus memilih. Menurut saya kita kalau nggak salah nih ya, kita pendidikan kita selama ini sampai 329 itu pattern base. Pattern base ya, pattern base. Nah, jadi itu juga harus disampaikan bahwa tantangan ke konsep base itu harus pintar punya narasi yang kuat dan visi yang kuat gitu ya. Kemudian kalau more space apa tantangannya dan sebagainya. Menurut saya kalau itu dibantu diberi gambaran, mungkin anak-anak akan tidak terlalu takut dengan memilih tantangannya apa ya. Kalau saya pilih ini tantangannya jangan-jangan terlalu ringan gitu. Saya gampang banget ini proyeknya, atau jangan-jangan waduh berat banget ini saya belum pernah gitu. Itu mungkin kalau bisa Bu Roro sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tri. Terima kasih. Terima kasih sekali ya, betul ya, ini penting sebenarnya apa yang ditanyakan Pak Tri ini, karena memang mungkin banyak mahasiswa kita, kalian ini belum memiliki pengalaman, terutama kan dulu biasanya tornya dikasih ya. Sekarang kalian harus membuat atau memilih tor sendiri gitu untuk diri kalian, untuk TA. Nah, itu nanti akan ada kuliah khusus, terutama di minggu ketiga sebenarnya, desain approach architectural design, kita akan mendalami apa itu pattern base, apa itu force base, apa itu concept base. Cuman memang kalau memang secara umum, mungkin yang saya bisa gambarkan seperti ini. Kalau pattern, bagi kalian-kalian yang mungkin suka keteraturan gitu ya, mungkin ya, challenge-nya itu adalah mengatur layout di misalnya banyaknya requirement gitu ya, suka dengan requirement dan kemudian
istilahnya mendesain dalam sesuatu dengan kepastian gitu ya. Jadi saya tuh emang kekuatan saya tuh saya tidak bisa Bu kerja dalam suatu ketidakpastian gitu. Ada tipe-tipe desainer yang seperti itu gitu. Mungkin ya paling safe itu adalah mengambil yang pattern. Jadi semua sudah terguideline, sudah ada guideline-nya, sudah ada koridornya. Kalian challenge kalian adalah bagaimana memaksimalkan semua guideline ini menumpuk dalam suatu eh, lahan gitu ya dan menjadikannya menjadi suatu desain yang komprehensif gitu dan juga responsif. Nah, kalau kalian itu mungkin lebih suka sesuatu tantangan ya istilahnya ya. Misalnya ada kegelisahan nih, mungkin dia adalah orang-orang yang mungkin care terhadap misalnya ada social justice yang mungkin terganggu gitu. Atau ini saya nggak suka banget nih gitu, kok ada stunting sih di ini misalnya. Ada isu-isu besar yang mungkin kalian itu saking seringnya nonton Metro TV atau Kompas TV ya, sehingga banyak isu-isu yang terpapar isu-isu dan ingin berkontribusi menyelesaikan isu itu. Nah, ini mungkin bisa mengambil force base itu. Nah, kalau force base bedanya, kalau typology kan kalian sudah tahu ingin membuat apa. Kalian malah harus tahu dulu ingin membuat apa. Karena set of rules-nya itu ada di belakang pemilihan tipologi itu. Kalau kalian, oh saya ingin membuat stadion gitu. Stadion itu adalah bangunan yang sangat full of standard, terutama dengan urusan pengaliran massa, pengaliran ribuan, ratusan ribu orang dalam satu waktu jika ada kebakaran atau gempa ya. Kita bisa lihat bagaimana Kanjuruhan misalnya, itu berapa yang jadi korban karena mungkin pengaliran air, pengaliran manusia itu tidak lancar gitu. Nah, jadi kalau tentunya set of rules dari ketika kami memilih hospital yang juga sama-sama bangunan yang sangat penuh dengan aturan, dengan stadion itu berbeda kemudian rules dan kemudian pattern yang apa yang harus kalian ini. Jadi pemilihan fungsi itu menjadi penting. Nah, kalau misalnya kalian mengambilnya force based, kalian berarti menganalisnya dari isunya gitu. Misalnya ada isu yang mungkin sangat luas gitu ya, seperti tadi misalnya saya bilang stunting. Stunting itu apa sih yang bisa kita kontribusikan sebagai arsitek? Apakah berarti saya bisa menurunkan angka, membantu arsitek bisa menurunkan angka stunting itu dengan misalnya sekolah yang kemudian ada kantinnya atau mungkin ada, oh saya ingin kemarin tuh mungkin tahun lalu ada ya sekolah anak autis tapi diajarinnya memasak dan apa gitu misalnya sehingga mengurangi orang jadi lebih familiar terhadap bercocok tanam kemudian mengolah makanannya sendiri dan lain-lain sehingga mungkin gizi dari anak-anak itu jadi naik. Jadi tapi bisa juga yang lain gitu. Jadi solusi dari isunya bisa berbagai macam tipologi gitu. Misalnya apa namanya? Macet gitu ya. Kemudian ada isu kemacetan kemudian apa nih bangunan apa ya kalau saya bisa menginikan oh saya ingin bangunan yang kalau misalnya banyak keramaian tapi dia tidak berkontribusi lebih pada kemacetan itu atau membantu kemacetan misalnya membuat bangunan dengan prinsip TOD saya nggak ngerti ya kalau TOD itu mungkin masih terlalu deep ini ya kalau atau mungkin isu kekerasan seksual gitu isu kekerasan seksual itu bisa saja oh saya membuat crisis center bisa crisis center untuk pelaporan korban misalnya kekerasan oh atau tapi kalau enggak saya ingin hospitalnya, bukan crisis centernya, tetapi misalnya hospitalnya. Atau mungkin saya ingin, oh karena karena kekerasan itu banyak terjadi di sekolah, saya ingin membuat sekolah yang bebas dari blind spot dan sehingga akan meniadakan chance untuk terjadi kekerasan seksual gitu. Itu mungkin saja. Karena isu yang diselesaikan sama, tetapi isu yang ingin dikontribusikan sama, tetapi tipologinya bisa berbeda-beda gitu. Mungkin kira-kira paham ya. Nah, kalau misalnya konsep, nah konsep ini memang karena baru ya kita cobakan. Ya kalian harus memiliki drive yang ini. Kalau bisa sih sebenarnya mungkin jika kalian ada misalnya sayembara-sayembara atau apa ya mungkin kan sering tuh kalau di daerah itu mungkin ada apa namanya lomba untuk membuat identitas Tasikmalaya atau apa gitu ya misalnya atau ya kalian memiliki drive-drive misalnya kemarin ada santer isu
ingin dibuat gedung apa yang menjadi tertinggi di lintas Indonesia, misalnya seperti itu ya. Itu mungkin bisa diolah untuk menjadi at least pintu masuk gitu. Saya ingin membuat ini gitu. Membuat iconic building dengan konsep apa. Atau mungkin misalnya you challenge yourself, ingin mengambil inspirasi dari arsitek-arsitek besar, misalnya Frank Gehry. Kalian mungkin sudah familiar dengan konsep Frank Gehry yang sangat organik dan lain-lain ya. You you want to try to apa namanya, mereplicate metodenya gitu ya, atau caranya atau pendekatannya dengan fungsi yang berbeda gitu. Oke, saya akan membuat suatu gedung pertemuan tapi dengan organiknya Frank Gehry gitu. Nah, itu nanti bisa juga gitu. Tapi anak-anak yang mengambil konsep ini tentunya anak-anak yang sudah siap gitu untuk apa ya istilahnya suka dalam form making misalnya atau mungkin suka penggalian-penggalian dari form. Jadi kalau kalian itu udah kalau misalnya disuruh sama dosen buat ya 10 alternatif untuk denah atau untuk bentuk itu aja udah males. Satu aja lah kalau bisa. Nah itu tentunya tidak cocok untuk orang-orang yang mengambil konsep karena konsep itu pencariannya ada di bentuk, ada di ini gitu ya. Jadi kalian coba reflect to yourself gitu. Kira-kira kamu itu selama kalian sudah punya cukup experience di arsitektur ya beberapa semester terakhir ini. Biasanya itu ada pattern-pattern atau ada benang merah yang bisa ditarik. Oh ternyata saya tuh punya kecenderungan ke sini gitu. Saya lebih nyaman ngerjain proyek ini gitu. Atau saya sudah bosan dengan semua proyek ini. I wanna challenge myself and do something crazy tentunya dengan risk yang mungkin bisa dihandle. Mungkin itu untuk apa ya awalan dari bagaimana atau force mana yang kamu harus kok force mana approach mana yang harus kamu gali. Mungkin itu butuh self reflect dan mungkin tadi pengantar sedikit. Nanti kita akan gali lebih dalam di minggu ketiga. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lain atau mungkin ada dosen lain yang ingin menambahkan dari Bu Tina, ada Pak Firman juga di sini, ada Bu Samsi. Apakah ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu, dari penjelasan saya Belum untuk ya, dari saya sedikit, Bu Ya, Roro. Mangga. Baik, Bu Roro, terima kasih. Ini saya berbasis pengalaman saja ya, karena sudah mungkin 3 kali menjadi dosen tadi ya, supervisornya di PTA ini. Jadi ingin menyampaikan 2 hal ini ke mahasiswa ya. Jadi yang pertama, eh, tadi sudah diingatkan kita punya batas waktu satu ya. Nah, batas waktu itu bukan berarti kita nggak boleh berubah-ubah juga gitu ya. Karena justru merubah itu adalah membuat sesuatu yang jadi lebih baik dan lebih pasti. Saya biasanya meminta merubah itu utamanya adalah untuk membuat TA-nya kalian itu jadi manageable gitu ya. Satu manageable, kedua lebih pasti di ujungnya, di akhirnya begitu ya. Karena kadang-kadang ini yang sering kali terjadi, terlalu sibuk dengan konsep di awal atau isu di awal yang kemudian kesulitan merubahnya menjadi programming facility-nya sampai ke konsep ruang dan bangunannya gitu ya. Jadi saya ngingetin itu, hati-hati dengan itu gitu ya. Supaya kalian juga punya waktu untuk sampai ke sana karena kan PTA-nya sekarang sudah berubah juga gitu ya. Nah, itu pengalaman yang kemarin-kemarin yang saya kan membimbing dari PTA sampai ke TA gitu ya. Yang kesulitan di akhir itu adalah yang tidak bisa mentransform dari isu dari sesuatu yang masih abstrak begitu ya. Jadi saya ingatkan jangan jangan kita sibuk dengan jargon dan lain-lain, tapi kita tidak bisa mentranslate itu ke ruang dan bangunan, ke programming gitu ya. Jadi yang kesulitan sampai akhir adalah yang seperti itu, begitu ya. Jadi tadi sudah diberikan 3 alternatif pilihan, kalian berkaca lagi kepada tadi ya, hobi atau kesukaan atau senangnya masing-masing itu yang mana begitu ya. Jangan maksain juga gitu ya.
itu sehingga nanti di waktu yang cukup sempit itu nggak apa-apa tiba-tiba Anda harus berubah yang ternyata malah justru membuat kalian lebih mudah untuk melakukan di semester ini dan semester terakhir. Itu aja satu. Nah, yang kedua, eh, saya menawarkan saja begitu ya, walaupun ini belum tentu semuanya suka begitu ya, dan belum tentu Bu Roro juga setuju begitu ya. Karena kalau ada yang memang tadi yang pertama dan kalian masih pusing, saya punya beberapa alternatif facility yang di kampus tapi di Cirebon yang sekarang sedang diusulkan ke pusat begitu ya. Sudah ada proposal itu sudah ada nama dan jenis fasilitasnya begitu ya, tapi belum ada programming dan lain-lainnya karena itu sesuatu yang baru. Misalnya research center for AI apa begitu ya, research center for tadi climate atau eh, eh, environment yang baru begitu ya. Nah, yang begitu-begitu pasti akan membutuhkan eh, tadi ya konsep atau isu yang berbeda begitu ya. Nah, kalau memang ada yang kesulitan untuk sampai ke situ, saya menyediakan case-nya begitu ya. Ini tawaran saja karena saya kan dimasukkan ke yang tadi ya, masuk ke dalam yang tadi. Nah, isu-isu tersebut bisa kita buat, tapi dia ada di Cirebon begitu ya, ITB kampus Cirebon. Kalau Jatinangor kayaknya udah pada bosen karena 3290-nya di Jatinangor soalnya begitu ya. Nah, itu dengan konteks yang lebih jelas. Jadi nggak semuanya bisa yang tidak jelas begitu ya. Maksudnya tidak jelas itu harus mengembangkan tadi yang dari awal dari disampaikan kalian sudah terbiasa dengan Tor. Sekarang kalian harus membuat Tor buat diri sendiri gitu ya. Nah, itu yang biasanya sulit untuk sampai ke sana begitu ya bagi yang tidak tadi ya tidak rajin. Nah, satu lagi Bu Roro, tadi kan ada 2 kali minimal ketemu dengan kami ya. Eh, Pengalaman saya yang hanya 2 kali pun kadang-kadang nggak nyampe begitu ya. Saya cuma ngingetin aja, 2 kali ketemu dengan saya juga kesulitan menyampaikan yang kalian atau kakak-kakak tingkat kalian itu untuk sampai kepada dosen-dosen yang akan membimbing kalian begitu. Nah, jadi 2 kali itu minimal tadi itu minimal banget begitu ya. Harusnya bisa lebih begitu ya supaya lebih pasti juga begitu nantinya. Itu aja dari saya Bu Roro, makasih. Baik, terima kasih banget Pak Firman. Mungkin saya kok tanggapi dulu yang terakhir ya Pak. 2 kali itu sebenarnya minimal, tapi sebenarnya mereka harus hadir terus gitu. Jadi saya tuh cuma membayangkan ada sekitar 1 orang akan mendapat 10 sampai 12 mahasiswa ya. Dan ini cuma 3 SKS gitu. Saya tidak ingin membebani dosen seakan seperti studio yang berkewajiban memberikan asistensi full kepada mahasiswa gitu. Nah, jadi mungkin maksud saya di sini adalah pada setiap jam kuliah dan asistensi, which is itu 2 kali seminggu, semua tuh harus hadir gitu. Cuman memang karena ini tuh adalah kelas ya, subjeknya tuh bukan studio tetapi course gitu. Waktu yang disediakan prodi juga tidak banyak. Nah, jadi mungkin ada 10 orang di grup apa di minggu ini, di hari ini dapat asistensi 3. Di hari Jumatnya dapat asistensi 3 orang lagi. Nah, nanti Seninnya mungkin dia baru dapat yang lain giliran Senin gitu loh, Pak. Nah, jadi itu berotasi sehingga semua itu mungkin bisa mendapatkan feedback dari rekan-rekan yang ketika asistensi karena mereka bisa self reflect gitu ya. Dan kemudian menerapkan pada diri sendiri, tapi yang kami wajibkan akhirnya cuma 2 gitu. Tapi kalau memang ini dirasa kurang Pak Firman, sebenarnya kita juga bisa ditambahkan misalnya minimal 3 kali atau berapa. Karena sebenarnya waktunya itu kan dari minggu 4 ke 10 ya. Berarti hanya ada sekitar 6 minggu maksimal. Enggak, 10 itu berarti sudah preview, berarti hanya 5 minggu gitu. Dengan minimal 2 kali. Jika memang dosen-dosen kira-kira oke dengan 3 kali, kita bisa setujui untuk minimal 3 kali sebagai ini. Karena saya ini sejujurnya baru pertama kali ya megang PTA, jadi mungkin tidak mengetahui challenge-challenge yang dihadapi Bapak Ibu ketika mungkin
di PTA sebelumnya. Begitu Pak Firman, mungkin Oke, boleh baik, Bu Roro. direspon dulu. Ya, ya, oke. Kalau memang bisa bagus sih hadir terus gitu ya. Yang saya alami kalau nggak gilirannya nggak datang gitu ya, nggak gilirannya nggak datang. Terus kalau yang lain sedang mendapatkan, saya harus berapa kali ngingetin, kalian dengerin juga, kalian dengerin juga, karena biasanya kalau bukan giliran saya emang nggak peduli. Nah itu yang saya kira harus kalian hati-hati, karena ujung-ujungnya saya harus mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan untuk yang sifatnya umum gitu ya. Dan setiap kasus itu akan, pengalaman saya akan berapa kali mereka datang, minggu ke-1 bilang begini, minggu kedua bilang begitu, minggu ketiga bilang begitu ya, bolak-balik. Tapi ya saya sih nggak masalah gitu ya. Justru karena pelan-pelan jadi terbangun pengetahuannya begitu. Ya, Oke. itu aja sih. Kalau ternyata tadi batasannya adalah cuma 5 minggu ya nggak masalah juga gitu ya. Mm-mm. Gitu aja, Mungkin Bro. itu ya, terima kasih Pak Firman. Cuman ini menjadi penekanan buat rekan-rekan ya, ketika kalian melaksanakan asistensi, kalian wajib hadir. Sebenarnya kalian wajib hadir di luring di setiap jam studio ini. Di setiap jam mata kuliah ini. Jadi ketika dosen yang memberi asistensi, kalian seharusnya juga mendengarkan gitu, karena sebenarnya kan yang digali isu yang mungkin mirip-mirip gitu ya. Jadi saya tidak ingin mendengar kali ada dosen yang komplain, mahasiswa saya tuh kalau nggak giliran asistensi nggak datang, atau mungkin tadi yang disebutkan, kalau lagi nggak asistensi malah ngobrol sendiri atau malah main HP sendiri gitu. Tolong jangan seperti itu ya. Karena itu adalah, sekarang kalian sudah cukup dewasa, tingkat 4, tingkat akhir. Jadi etos kerja dan etikanya sebagai pembelajar juga harus sudah lebih ini gitu ya. Tadi untuk yang Pak Firman ingin mengusulkan, saya sih setuju saja Pak Firman ya, sebagai case, karena sebenarnya salah satu dari concern asesor kita Pak Firman itu adalah adanya beberapa mahasiswa yang mungkin tidak align dengan penelitian atau expertise dari dosen gitu. Jadi kalau memang nanti rekan-rekan ada yang mungkin berniat, mungkin bisa kontak Fatina ya, Bu Fatina, untuk bilang bahwa mungkin saya tertarik untuk mengambil proyeknya yang tadi ditawarkan Pak Firman. Nanti bisa komunikasi ke Pak Firman sehingga kita juga nanti bisa assigning mahasiswa tersebut ke Pak Firman. Cuman memang nanti bisa dibantu Pak Firman mungkin mendefine apa ya tadi, program sampai ke programmingnya gitu ya. Ya, cuma nanti mungkin untuk TA-nya kan apakah nanti akan bisa diusulkan juga atau tidak, kan itu nanti lain perkara ya Pak ya. Tetapi ini adalah jadi kalian bisa memiliki signifikansi juga bahwa PTA kalian tidak hanya berhenti di laporan, tetapi bisa diajukan ke sesuatu yang real gitu. Saya sih setuju Pak Firman. Mungkin nanti kita bisa bicarakan untuk detail case-nya apa, dan nanti mungkin mekanisme untuk apa namanya, seleksinya kalau memang ada banyak gitu, nanti mungkin perlu diseleksi, nanti kita bisa obrolkan lebih detail ya Pak. Ya, eh, mungkin gambarannya waktu itu, waktu tahun lalu itu, Yuni itu saya beri, karena dia fast track dan punya topik yang harus nyambung dengan S2-nya, saya berikan kasus yang ada di ITB, dan kemudian saya hubungkan dengan dosen yang memang akan akan menjadi user untuk building tersebut, sehingga dia bisa bertemu dengan dosennya ya dari fakultas lain ya, untuk kemudian mendevelop programming yang berdasarkan apa yang sudah dibayangkan oleh si dosen itu gitu ya. Jadi kan kita banyak banget para peneliti, para inovator yang kemudian perlu ruang spasial gitu ya. Dan itu ternyata begitu disambungkan ya lumayan bagi kalian yang Jadinya baik. belajar Jadi salah begitu. satu yang teater baik Pak, Yuni yang di ITB Iya, yang mana ya? betul. Gede Bage ya kalau nggak salah. Ya, Yang STP gede bagi itu. ya, Itu baik. aja, Bu. Oke, siap, baik. Terima kasih Pak Firman. Mungkin ada lagi dosen yang ingin menambahkan? Total jumlah mahasiswa berapa, Bu Roro? Fatina 106 ya? 100 berapa Fatina? 101. 106 dengan tingkat-tingkat atas, tapi masih perlu dipastikan ya tingkat atasnya mengambil atau enggak, atau dia sudah selesai. Tapi untuk tingkat ini 106. Enggak, 9
97 kalau nggak salah. Oh, Tingkat ininya 97. angkatan 2022-nya. 97 Bu Tina. Apa ya? Kok ada 106,97 nggak ngerti saya. Oh, Enggak, jadi enggak. ada tambahan mahasiswa dari yang belum selesai di tingkat atas yang belum selesai, Bu. Mungkin Yang mengulang, mengulang. Mm-mm. Mengulang. mengulang atau baru ambil, mungkin kemarin belum selesai studio sebelumnya. Ya Bu Roro, itu kebanyakan satu kelompok 12. Saya hitung kalau 106 dibagi 12 cuma 8 atau 9 kelompok. Oke. Ya. Enggak, jadi kita kan 12 kelompok ya Fatina ya? Betul. Iya, Kalau 12 Heeh. kelompok. Iya, berarti 8 atau 9 berarti Bu. iya. Iya, Bukan 12. Oke. bukan, sorry, salah berarti saya. 8 atau 9. Itu juga nantinya kan tujuannya supaya TA-nya tidak terlalu lama itu ya Bu. Idealnya adalah kalau nanti satu dosen bisa mengampu hanya 2 orang gitu, maksimal 3 itu sudah ideal. Jadi tidak seperti yang tahun lalu terlalu banyak. Tuh. Siap Aman Bu Bu? Roro. Kasih. Aman Bu. Aman. Siap, terima kasih. Mungkin adakah lagi dosen lain atau mungkin pertanyaan dari follow up dari yang tadi disampaikan? Oke, Syauki silahkan. Ibu, mohon maaf, aku mau izin bertanya. Mm-mm. Untuk yang usulan pengumpulan topik itu kan tanggal 8, Bu. Nah, Mm-mm. untuk jadwal PTA sendiri kan di hari Selasa dan hari Jumat. Sedangkan Jumat Mm-mm. sekarang itu kan kita libur. Kalau misalkan Mm-mm. di sini kita tuh kan masih bingung gitu, ada beberapa opsi dan masih mau bertanya-tanya ke dosen terkait opsi mana yang lebih oke gitu untuk diusulkan. Apakah diperbolehkan untuk kita asistensi di luar jam PTA tersebut sebelum tanggal 8 itu atau bagaimana ya, Bu? Oke, saya sih sebenarnya kalau mau ya boleh aja ya. Bentar saja. Satu lagi. Oke, jadi sebenarnya saya juga kalau memang berkenan ya sudahlah nggak apa-apa. Saya akan melayani diskusi rekan-rekan kalau memang berkenan hari Jumat gitu ya. Tapi nanti Sauki tolong diorganize teman-temannya. Kira-kira siapa yang masih memiliki kesulitan untuk memutuskan atau ada yang ditanyakan. Jadi tidak sporadis gitu ya kita join bersama. Kemudian siapa tahu ada pertanyaan yang berulang jadi tidak perlu menjawab 2 kali gitu. Kita bisa hadir diskusi sebentar 1 jam gitu 1-2 jam jadi untuk menyelesaikan yang tadi kebingungan itu. Itu Syauki ya. Nanti bisa kontak saya aja. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oh iya, sama satu lagi ini ketua kelasnya jadi siapa ya? Sudah dipilih belum? Belum ya? Atau ada perwakilan yang mungkin bisa kita hubungi kalau emang ada urgent gitu? Adakah yang ingin mengusulkan diri? Ayo, ketua angkatannya. Sorry, ini saya ada message dari Bu Samsi. Dan pesan tapi ada kita ngomong MK plus darah rektor. Oh iya, nanti Bu Samsi ingin memberikan pengumuman ya setelah ini ya. Mungkin karena audiensnya sama di tingkat 4. Oke, baik Bu Samsi, nanti dipersilahkan. Tapi ini biasanya siapa yang jadi ketua kelas? Saya pilih apa ya? Random. Yang pinter Bu Lara, Bu Sororo. Siapa? Ada usulan Bu? Atau dosen lah memilih, tolong bantu saya. Ibu ada usul? Biasanya sih yang belum pernah menjadi koordinator di angkatannya, tanya ke mereka lagi. Siapa coba? Ayo buruan yuk, kita nggak akan selesai loh nih kalau nggak terpilih. Ayo, Ya. ini yang nyalain on cam nih. William siapa? William yang biasa, yang pinter dan Hah? Guys, Kak, siapa? Hmm. Kok nggak ada? Taro mau Taro? Oke ya, Taro ya. Boleh, Bu. Taro ini luar biasa, ini memang di semua hal dia mencalonkan diri. Pekerja keras, luar biasa. Thank you Taro ya. Jadi Taro
Marutaro nanti yang akan menjadi ketua kelas, sehingga mungkin bisa kontak ke Kak Fatina ya, untuk supaya Kak Fatina tahu kontaknya just in case ada urgent matter. Jadi Kak Fatina bisa kontak Taro dan Taro yang akan ngejarkomkan ke rekan-rekan. Oke, ini ternyata di DM saya juga ada nih, Patricia mencalonkan Taro ya, udah sesuai ya dengan pilihan audiensnya. Baik, mungkin itu jika memang tidak ada pertanyaan lagi, nanti bahan akan di-share dan juga rekamannya. Tadi Bu Samsi ingin memberikan pengumuman, Bu? Ya, Bu Roro, ya terima Mm-mm. kasih kesempatannya Bu Roro. Ini kebetulan saya dapat titipan untuk menyampaikan pengumuman kepada mahasiswa. Izin untuk men-share ya Bu Roro ya. Ya. Ini disclaimer ya, ini kuliahnya bukan tentang PTA, cuman informasinya relevan untuk tingkat 4 gitu ya. Jadi mungkin Iya, bisa di... benar Bu. Ini jadi pengumumannya dari pengampu mata kuliah pelestarian arsitektur, Pak Profesor Wijaya dan Bu Erika. Jadi bagi mahasiswa tingkat 4 yang tertarik nanti di TA-nya untuk mengembangkan proyek terkait bangunan heritage, ya, atau terkait pelestarian itu bisa disarankan untuk mengikuti mata kuliah pilihan pelestarian arsitektur yang akan diadakan setiap Rabu jam 9 pagi. Nah, ini kebetulan kuliah perdananya akan diadakan besok, mulai besok. Jadi bagi mahasiswa yang misalnya belum mengambil di FRS itu bisa sit-in dulu dan nanti bisa mengambilnya di PRS. Mungkin demikian Bu Roro pengumumannya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ibu Samsi sudah men-share ini ya, untuk ya jadi tadi sudah ada tawaran dari Pak Firman, juga ada tawaran juga dari Pak Wijaya dan Bu Erika ya. Nanti mungkin kalau emang tertarik, mungkin kalian sudah mulai paham tentang ekspertis dosen-dosen ya, di mana gitu. Jadi memang kalau misalnya ada kecenderungan ingin ekspertisnya ke dosen tertentu ya mungkin bisa mulai diskusi juga gitu. Saya sih sarankan, maksud saya eh, kalian jika memang bisa align dengan ekspertis dosen itu akan lebih baik menurut saya, karena kedalaman eh, asistensinya dan ilmunya juga pasti akan lebih jauh ketika memang benar dosen tersebut expert di bidang itu gitu ya. Oke, baik. Dan juga mata kuliah pilihan bisa menjadi bekal juga sebenarnya Bu ya. Betul, betul, betul sekali. Jadi mata kuliah yang mungkin mendukung bisa diambil juga. David, silahkan David. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih informasinya Bu Samsi dan Bu Roro. Mau izin tanya Bu, maaf kalau tadi ada yang terlewat. Cuman kan tadi pengumpulan salah satu opsi topik akhir kan di tanggal 8. Misalkan kita ada alternatif lain, misalnya ada 2 topik yang ragu gitu mau milih yang mana. Biasa kan opsi-opsi yang sampingan yang ternyata kami nggak pilih, biasa ada masukan dari dosen bahwa hal tersebut yang mungkin lebih opsional, lebih lebih optimal gitu. Nah, apakah formnya yang buat tanggal 8 nggak bisa ditambahin kolom lebihan atau kolom bebas gitu untuk tambahan? Oke. Ya sebenarnya sih, atau ini udah di-share ya Bu Tina, Bu Fatina ya, udah di ini, udah di apa namanya? Udah ada yang mengisi. eh harusnya belum ya Bu, kan Kalau harus mendownload mengupload abstrak juga. oke, ya udah silakan ditambahkan. Ini sepertinya ini anak-anak ini ya itu ditambahkan berarti opsi judul lain mungkin ya. Tetapi itu benar-benar opsional gitu David ya. Jadi saya berharapnya sudah fix gitu. Kalaupun nanti ada pergeseran, sebenarnya within 4 weeks ini masih bisa gitu ya. Cuman setelah itu yang sebenarnya kalau kalian masih bergeser setelah minggu keempat lah, terus nyarinya kapan? Padahal kalian tinggal punya 5 minggu untuk pendalaman itu gitu. Jadi saya rasa, tapi yang dibilang Pak Firman ya, tetapkan saja sebenarnya. Karena toh apapun itu masih bisa
refine. Misalnya begini maksudnya tadi, skupnya terlalu besar, mungkin saya maunya apartemen mixed use dengan mall apa terlalu besar, kemudian dikerucutkan, tetapi masih mall juga gitu kan, masih serupa gitu David ya. Tapi tidak kemudian yang awalnya apartemen mixed use apa, kemudian berubah menjadi eh, rumah sakit gitu. Itu kan benar-benar tipologi dan jenis spesies yang berbeda gitu. Tapi memang jika memang kalian merasa membutuhkan opsi ini ya sudah kita fasilitasi, tapi ingat saya sih prefernya tidak usah diisi gitu. Kalau emang udah fix, bukan berarti kalian terus kemudian mengisi apa membuat-buat opsi gitu. Ya, saya akan lebih bahagia jika kalian tidak mengisi itu karena sudah fix. Saya yakin saya mau bikin ini. Gitu David ya. Oke, Terima kasih nanti Bu. kalau memang masih ada kebingungan kita bisa bahas nih Jumat. Oke? Nanti taruh tolong komunikasi ya untuk jadwalnya ya taruh ya. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti mohon ditunggu untuk apa ya di Tore dan lain-lain akan diupload oleh Fatina. Dan juga oh ya satu lagi Ibu Fatina nanti mungkin kita bisa koordinasi harus membuat buku asistensi ya seperti buku TA. Cuman ini yang untuk PTA ya mungkin serupa. Cuman at least ini harus mulai tercatat karena PTA dan TA dianggap satu ini. Jadi nanti rekan-rekan mohon bantuan. Minggu ini akan di print ya dicetak bukunya. Harga bukunya tuh kalau nggak salah 10.000 gitu ya. Semoga tidak memberatkan ya untuk beli buku asistensi 10.000 ya. Dan nanti bisa dibeli di Ibu Indri. Sekarang Bu Dedes sudah tidak memegang S1. Jadi sekarang yang memegang S1 adalah Ibu Indri. Jadi Ibu Dedesnya pindah ke S2. Jadi nanti untuk masalah hal-hal yang berbau akademik dan administrasi bisa ke Ibu Indri. Ya semoga tidak ada yang ngomel ya untuk membayar 10.000. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih, Bu. kasih semua. Kasih, Bu. Bapak Ibu sekalian Kasih. rekan-rekan Makasih Bu. and meeting.